Udara dingin kawasan puncak sore itu terasa jauh lebih menusuk hingga ke tulang. Namun bagi Aris, suasana di dalam mobil terasa jauh lebih panas dan menyesakan. Di sampingnya, Maya istrinya masih sibuk dengan ponselnya. Sesekali mengernyitkan dahi saat membaca surel pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Sementara di kursi belakang, Siska, adik kandung Maya, duduk dengan santai sambil menyandarkan kepalanya ke jendela, membiarkan rambut panjangnya tergerai berantakan. Sesekali mata Aris menangkap bayangan Siska dari kaca spion tengah. Gadis itu tampak jauh lebih segar dan hidup dibandingkan Maya yang belakangan ini selalu terlihat lelah dan penuh beban. Liburan ini seharusnya menjadi momen untuk mereka bertiga melepas penat. Sebuah rencana yang sudah disusun berbulan-bulan lalu untuk merayakan kenaikan jabatan Aris. Namun, sejak awal perjalanan, ada sesuatu yang terasa berbeda di hati Aris. Getaran yang seharusnya tidak ada. Sebuah debaran yang ia coba tekan dalam-dalam setiap kali ia berpapasan pandang dengan adik iparnya itu. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan sempit menuju villa pribadi yang mereka sewa. Villa itu terletak cukup jauh dari keramaian, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus dan kabut tipis yang mulai turun. Begitu sampai, Maya langsung melangkah masuk menuju kamar utama, masih dengan ponsel menempel di telinga. Ia hanya memberi isyarat singkat pada Aris untuk mengurus barang-barang. Siska turun dari mobil dengan gerakan yang luas, meregangkan tubuhnya hingga kaos tipis yang ia kenakan sedikit terangkat, memperlihatkan garis pinggangnya yang ramping. Aris menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangannya ke arah bagasi. Ia merasa seperti seorang pengkhianat hanya karena menyadari detail sekecil itu. Siska kemudian menghampirinya dengan senyum lebar yang selalu berhasil membuat Aris merasa canggung sekaligus bersemangat. Siska menawarkan bantuan untuk membawakan tas kecil, dan saat tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja di gagang koper, Aris merasakan sengatan listrik yang membuatnya hampir menjatuhkan barang bawaannya. Siska hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu, namun sekaligus sangat berbahaya bagi kewarasan Aris. Malam pertama di villa itu diwarnai dengan suara rintik hujan yang menghantam atap kayu dengan ritme yang menenangkan. Maya, seperti yang sudah diduga, tertidur pulas di sofa setelah kelelahan bekerja, meninggalkan laptopnya yang masih menyala. Aris yang tidak bisa memejamkan mata, memutuskan untuk pergi ke balkon belakang, mencari udara segar untuk mendinginkan pikirannya yang kacau. Di sana, ia terkejut menemukan Siska sudah duduk di kursi rotan, memegang secangkir coklat panas yang masih mengepulkan uap. Siska mengenakan sweater longgar yang menutupi sebagian besar tubuhnya, namun tetap saja kehadirannya di kegelapan malam itu terasa sangat dominan. Ia menoleh dan tersenyum, lalu menepuk kursi kosong di sebelahnya, mengisyaratkan Aris untuk duduk. Aris ragu sejenak, namun akhirnya menyerah pada dorongan batinnya. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang lama, hanya ditemani suara jangkrik dan gemericik air kolam renang di bawah mereka. Siska mulai bercerita tentang kehidupannya di kota, tentang kegagalannya dalam menjalin hubungan, dan betapa ia merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Aris mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan tanggapan yang bijak. Namun, semakin lama mereka berbicara, suasana semakin terasa intim. Siska menatap mata Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Aris merasa terjebak dalam pusaran emosi yang sangat kuat. Ia mencintai Maya, tentu saja. Namun Siska memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hubungannya dengan Maya. Perhatian yang tulus dan kegairahan untuk hidup. Saat Siska sedikit menggeser duduknya hingga bahu mereka bersentuhan, Aris tidak menarik diri. Ia justru merasa nyaman. Sebuah kenyamanan yang terlarang namun sangat menggoda. Keesokan harinya, cuaca sangat cerah. Maya bangun dengan suasana hati yang lebih baik dan memutuskan untuk memasak sarapan besar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena sebuah panggilan darurat dari kantor memaksanya untuk kembali masuk ke dalam dunianya sendiri. Ia menghabiskan sisa pagi itu di meja makan dengan tumpukan berkas, mengabaikan rencana mereka untuk pergi ke kebun teh. Siska yang merasa bosan mengajak Aris untuk berjalan-jalan di sekitar villa saja. Aris sempat menoleh ke arah Maya,
meminta izin secara tersirat, dan Maya hanya melambaikan tangan tanpa melihat ke arah mereka, tanda bahwa ia tidak keberatan. Mereka berdua berjalan menusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh tanaman bunga hidranjia yang sedang mekar. Siska berjalan di depan, sesekali berputar dan tertawa, sementara Aris mengikutinya dari belakang, mengagumi setiap gerakannya yang penuh energi. Di sebuah sudut taman yang tersembunyi, Siska berhenti dan duduk di sebuah bangku batu yang sudah berlumut. Ia mengajak Aris duduk di sampingnya, lalu mulai membicarakan masa lalu. Siska mengingatkan Aris tentang pertemuan pertama mereka bertahun-tahun yang lalu, saat Aris baru saja mulai berkencan dengan Maya. Siska mengaku bahwa saat itu, ia sebenarnya merasa iri pada kakaknya. Pengakuan itu membuat jantung Aris berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merespons apa. Siska kemudian menatapnya dengan sangat dalam. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Aris. Aroma parfum Siska yang manis bercampur dengan aroma tanah basah menciptakan suasana yang sangat memabukkan. Aris merasa dunianya seolah berhenti berputar. Ia tahu ia harus pergi. Ia tahu ini salah, namun kakinya seolah terpaku di sana. Siska dengan perlahan meletakkan tangannya di atas tangan Aris. Jarinya mengusap lembut punggung tangan Aris, menciptakan sensasi yang membuat Aris meremang. Sore harinya, hujan kembali turun dengan lebih lebat. Listrik di villa itu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Maya yang sedang berada di kamar mandi sempat berteriak kaget. Namun kemudian ia memutuskan untuk tidur saja karena tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet dan cahaya. Aris berada di ruang tengah, mencoba mencari lilin atau senter. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah pelukan dari belakang. Ia tahu itu bukan Maya. Aroma itu, kehangatan itu, semuanya adalah milik Siska. Siska memeluknya erat, menyandarkan wajahnya di punggung Aris. Aris membeku, napasnya memburu. Ia mencoba melepaskan tangan Siska dengan lembut, namun Siska justru mempererat pelukannya, seolah tidak ingin melepaskan satu-satunya sumber kehangatan di tengah dinginnya malam itu. Siska berbisik pelan. Suaranya parau karena emosi, mengatakan betapa ia selalu menginginkan momen seperti ini. Momen di mana hanya ada mereka berdua, tanpa ada bayang-bayang orang lain. Aris akhirnya berbalik, menghadap Siska di kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar jendela. Ia bisa melihat mata Siska yang berkaca-kaca, penuh dengan kerinduan dan keputusasaan. Logika Aris berteriak untuk berhenti, namun hatinya berkata lain. Ia merasa ditarik oleh kekuatan magnetis yang tidak bisa ia lawan. Dalam keremangan itu, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Aris menyentuh pipi Siska, merasakan kulitnya yang halus dan dingin. Siska memejamkan mata, menikmati sentuhan itu seolah-olah itu adalah hal yang paling berharga di dunia. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang terasa seperti selamanya, terjebak dalam ketegangan yang menggairahkan sekaligus menyiksa. Aris tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Namun, di saat yang sama, ia merasa lebih hidup daripada yang ia rasakan selama bertahun-tahun terakhir. Keheningan malam itu dipecahkan oleh suara petir yang menggelegar, membuat mereka berdua tersentak. Aris tersadar dari lamunannya dan perlahan menjauhkan diri dari Siska. Ia merasa sangat bersalah, namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa kecewa karena momen itu harus berakhir. Siska menundukkan kepalanya, menyadari bahwa Aris telah menarik batas yang tidak berani ia langgar sepenuhnya. Aris kemudian menemukan sebuah lilin dan menyalakannya, cahayanya yang termaram menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing, menjaga jarak yang aman, namun udara di antara mereka tetap terasa berat dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Siska kemudian pamit untuk masuk ke kamarnya, meninggalkan Aris sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Maya yang sedang mendengkur halus, namun pikirannya terus melayang ke kamar sebelah, tempat Siska berada. Ia membayangkan apa yang sedang dipikirkan Siska, apakah gadis itu juga sedang terjaga seperti dirinya.
Aris merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri, menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ia memikirkan masa depannya dengan Maya, tentang komitmen yang telah mereka bangun, namun bayangan Siska terus muncul, menggoda pertahanannya. Ia merasa terjepit di antara dua dunia yang stabil namun membosankan dengan Maya, dan dunia yang penuh gairah namun berbahaya dengan Siska. Liburan yang seharusnya menjadi ajang penyegaran, justru berubah menjadi medan perang emosional bagi Aris. Hari terakhir di villa tiba dengan suasana yang canggung. Maya tampak lebih santai karena pekerjaannya sudah selesai. Namun ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Aris dan Siska. Mereka berdua menjadi lebih pendiam dan jarang berinteraksi satu sama lain. Maya mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka berfoto bersama di balkon, namun senyum yang mereka tampilkan terasa dipaksakan. Saat mereka sedang berkemas, Aris mendapati dirinya sendirian di dapur dengan Siska. Siska mendekatinya dan menyelipkan sebuah catatan kecil ke dalam saku celananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Aris dengan tatapan penuh makna sebelum berjalan pergi. Aris merasakan jantungnya berdegup kencang lagi. Ia tidak berani membuka catatan itu sampai mereka benar-benar meninggalkan villa tersebut. Perjalanan pulang terasa jauh lebih lama bagi Aris. Maya tertidur di kursi depan, sementara Siska kembali menyandarkan kepalanya ke jendela di belakang, tampak melamun. Begitu sampai di rumah dan Maya sedang sibuk menurunkan barang-barang, Aris menyelinap ke kamar mandi dan membuka catatan dari Siska. Isinya hanya satu kalimat singkat. Terima kasih untuk malam itu, aku akan selalu menunggu di tempat yang sama. Kalimat itu terasa seperti sebuah janji, sekaligus sebuah ancaman. Aris meremas kertas itu dan membuangnya ke dalam lubang toilet, lalu menyiramnya hingga hilang. Namun ia tahu bahwa ingatan tentang liburan itu tidak akan bisa hilang semudah itu. Bayangan Siska, sentuhannya, dan gairah yang sempat terpantik di villa itu akan terus menghantuinya. Minggu-minggu setelah liburan itu berlalu dengan penuh tekanan. Aris mencoba kembali ke rutinitas normalnya, mencoba menjadi suami yang lebih perhatian bagi Maya. Namun setiap kali ia melihat Siska saat acara keluarga, atau sekedar menerima pesan singkat darinya, perasaan itu kembali muncul. Siska tidak pernah secara terang-terangan menggoda Aris lagi, namun tatapannya selalu menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Maya, di sisi lain mulai menyadari perubahan sikap Aris yang terkadang terlalu perhatian atau terkadang terlalu jauh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang terjadi selama liburan itu yang tidak ia ketahui. Kecurigaan Maya mulai tumbuh seperti benih yang perlahan namun pasti akan merusak fondasi pernikahan mereka. Suatu sore, Siska datang ke rumah mereka saat Maya sedang tidak ada. Ia beralasan ingin meminjam sebuah buku, namun Aris tahu itu hanya alasan. Mereka berdiri di ruang tamu, dan suasana kembali menjadi sangat tegang seperti saat di villa. Siska mendekati Aris, kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melupakan momen di balkon dan pelukan di kegelapan itu. Aris mencoba memberikan argumen tentang moralitas dan keluarga, namun Siska membungkamnya dengan sebuah ciuman singkat yang penuh dengan kerinduan. Aris sempat membalas ciuman itu sebelum akhirnya ia mendorong Siska menjauh dengan napas tersengal. Ia memperingatkan Siska bahwa ini tidak boleh terjadi lagi, bahwa mereka akan menghancurkan hidup Maya jika mereka terus seperti ini. Siska hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan kemenangan tersembunyi. Lalu ia pergi meninggalkan Aris yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Aris menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya. Siska bukanlah gadis polos yang ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu persis apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Sementara itu, Aris merasa lemah di hadapan gairah yang ditawarkan Siska. Ia mulai sering melamun di kantor, membayangkan skenario-skenario terlarang yang melibatkan adik iparnya itu. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang sangat dalam. Satu kesalahan kecil saja, dan ia akan jatuh dan kehilangan segalanya, karirnya, istrinya, dan harga dirinya. Namun, adrenalin yang ia rasakan setiap kali memikirkan Siska seolah menjadi candu yang sulit ia lepaskan.
Ia merasa hidupnya yang selama ini datar dan teratur kini menjadi penuh dengan warna. Meskipun warna itu adalah warna yang gelap dan penuh dosa. Konflik batin Aris mencapai puncaknya saat Maya merencanakan makan malam keluarga besar untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Siska tentu saja hadir, mengenakan gaun merah yang sangat kontras dengan gaun putih sederhana milik Maya. Sepanjang acara, Aris merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali ia mencoba bermesraan dengan Maya di depan tamu, ia bisa merasakan tatapan tajam Siska dari sudut ruangan. Saat mereka sedang menikmati hidangan penutup, Siska dengan sengaja menjatuhkan garpunya di dekat kaki Aris. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, tangannya dengan berani mengusap paha Aris di bawah meja. Sebuah tindakan yang sangat berisiko, namun membuat Aris hampir tersedak minumannya. Maya yang duduk di sebelah Aris bertanya, apakah ia baik-baik saja, dan Aris hanya bisa mengangguk dengan wajah yang memerah. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, Maya mulai menginterogasi Aris tentang sikapnya sepanjang malam. Maya mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang aneh antara Aris dan Siska. Aris mencoba membela diri dengan tawa yang dipaksakan, namun Maya tidak mudah percaya begitu saja. Ia mulai mengungkit momen-momen selama liburan di puncak, tentang bagaimana Aris dan Siska sering menghilang berdua. Aris merasa terpojok. Ia ingin mengaku, namun ia tahu itu akan menjadi akhir dari segalanya. Ia memilih untuk berbohong, sebuah kebohongan yang ia tahu akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Maya akhirnya diam, namun matanya memancarkan keraguan yang mendalam. Sejak malam itu, keharmonisan di rumah mereka hanyalah sebuah sandiwara belaka. Siska terus menjadi bayang-bayang dalam kehidupan pernikahan mereka. Ia sering muncul tiba-tiba, mengirim pesan-pesan ambigu, dan selalu mencari cara untuk berada di dekat Aris. Aris merasa seperti sedang diperas secara emosional. Ia mencintai Maya, namun ia juga mendambakan Siska. Keadaan ini membuatnya frustasi dan mulai mempengaruhi kinerjanya di kantor. Ia sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak biasa ia lakukan. Atasannya mulai menegurnya, dan teman-temannya mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Aris merasa dunianya perlahan-lahan runtuh, dan ironisnya, ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan itu. Ia merasa seperti sedang memegang bara api di tangannya. Ia tahu itu akan membakarnya, namun ia tidak sanggup melepaskannya. Suatu hari, Aris memutuskan untuk bertemu dengan Siska di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Ia ingin mengakhiri semua ini, ingin meminta Siska untuk menjauh dari hidupnya dan Maya. Namun, saat melihat Siska duduk di sana dengan wajah yang tampak sedih, kemarahan Aris langsung luntur. Siska mulai menangis, mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Aris dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan perasaan itu. Ia mengaku merasa sangat bersalah pada Maya, namun ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Aris yang tidak tahan melihat wanita menangis, mencoba menenangkannya dengan memegang tangannya. Di saat itulah, tanpa mereka sadari, seorang teman Maya sedang melintas di depan kafe dan melihat mereka melalui jendela kaca. Momen itu terekam dalam sebuah foto yang kemudian dikirimkan langsung ke ponsel Maya. Malam itu, saat Aris pulang ke rumah, ia menemukan Maya sedang duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Wajahnya pucat pasi dan matanya merah karena terlalu banyak menangis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menunjukkan foto tersebut kepada Aris. Aris merasa seluruh darahnya berhenti mengalir. Ia mencoba menjelaskan, mencoba mencari alasan, namun Maya sudah tidak ingin mendengar apapun. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia ini, suaminya dan adik kandungnya sendiri. Maya meminta Aris untuk keluar dari rumah malam itu juga. Aris mencoba memohon, namun kemarahan Maya sudah mencapai puncaknya. Ia melempar koper Aris keluar pintu dan mengunci pintu dengan rapat, meninggalkan Aris berdiri di tengah kegelapan malam, persis seperti suasana di villa saat ia pertama kali merasakan ketertarikan terlarang itu. Aris kemudian pergi ke apartemen Siska, merasa bahwa hanya Siska yang tersisa baginya. Namun saat ia sampai di sana, Siska justru tampak ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa hubungan mereka akan terbongkar secepat ini. Siska mulai menyalahkan Aris karena tidak berhati-hati.
dan ia juga merasa takut akan reaksi keluarga besar mereka. Ternyata bagi Siska, hubungan ini hanyalah sebuah permainan adrenalin, sebuah tantangan untuk mendapatkan apa yang dimiliki kakaknya. Saat keadaan menjadi serius dan penuh dengan konsekuensi nyata, Siska justru ingin melarikan diri. Aris menyadari betapa bodohnya ia telah mengorbankan segalanya demi seorang gadis yang hanya menginginkan sensasi sesaat. Ia berdiri di depan pintu apartemen Siska, merasa sangat hampa dan hancur. Keesokan harinya, berita tentang perselingkuhan itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar. Ibu Maya jatuh sakit karena syok, dan ayah mereka sangat marah besar kepada Siska dan Aris. Aris kehilangan pekerjaannya karena skandal tersebut mencoreng reputasi perusahaan. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa istri, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan keluarga. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil yang pengap, jauh dari kehidupan mewahnya yang dulu. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia teringat kembali pada momen liburan di puncak, pada kabut tipis dan suara hujan di atap kayu. Ia menyadari bahwa gairah yang ia rasakan saat itu hanyalah sebuah fatamorgana yang menghancurkan kenyataan indahnya. Beberapa bulan kemudian, Aris mendengar bahwa Maya telah mengajukan gugatan cerai dan memutuskan untuk pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Siska sendiri dikirim oleh orang tuanya ke luar negeri untuk melanjutkan studinya, sebuah upaya untuk menjauhkannya dari skandal tersebut. Aris tetap tinggal di kota itu, menjalani hidup yang penuh dengan kesunyian. Ia sering berjalan-jalan di taman kota, melihat pasangan-pasangan yang bahagia, dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Namun, ia tahu bahwa ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dan ada kesalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Liburan menggairahkan yang ia dambakan ternyata adalah awal dari akhir segalanya. Suatu sore yang dingin, saat kabut mulai turun menyelimuti kota, Aris duduk di sebuah bangku taman, memegang sebuah foto lama dari liburan mereka di puncak. Di foto itu, Maya tersenyum cerah ke arah kamera, sementara di latar belakang, Siska tampak sedang tertawa. Aris menatap foto itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan kebahagiaan dua wanita yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Ia meremas foto itu dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya, lalu berdiri dan berjalan perlahan menembus kabut. Ia tidak tahu kemana arah tujuannya, namun ia tahu bahwa ia harus terus berjalan, membawa beban rahasia dan penyesalan yang akan selalu ia simpan hingga akhir hayatnya. Liburan itu kini hanya menjadi sebuah cerita terlarang yang terkubur dalam-dalam di dalam ingatannya. Sebuah pengingat pahit tentang betapa rapuhnya batas antara keinginan dan kehancuran. Kisah Aris menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani bermain dengan api di dalam keluarga. Gairah yang muncul dari hal yang terlarang mungkin terasa sangat manis di awal, namun ia akan meninggalkan rasa pahit yang permanen. Di tengah dinginnya malam, Aris sering membayangkan seandainya ia tidak pernah menatap Siska dari kaca spion tengah mobil hari itu. Seandainya ia tidak pernah duduk di balkon malam itu. Dan seandainya ia lebih menghargai kehadiran Maya di sisinya. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Ia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, merenungi setiap pilihan yang telah ia buat. Kehidupan yang dulunya penuh dengan tawa dan rencana masa depan, kini hanya menyisakan sunyi yang memekakkan telinga. Sebuah hukuman atas pengkhianatan yang ia lakukan terhadap cinta dan kepercayaan. Setiap kali hujan turun dengan lebat, Aris selalu teringat akan aroma tanah basah dan suara rintik hujan di villa puncak. Kenangan itu kini tidak lagi menggairahkan baginya, melainkan terasa seperti sayatan sembilu yang mengingatkannya akan semua yang telah hilang. Ia belajar bahwa gairah sejati bukanlah tentang sensasi terlarang, melainkan tentang kesetiaan dan kejujuran dalam membangun sebuah hubungan. Namun, pelajaran itu datang terlambat baginya. Aris kini hanya bisa menatap langit yang mendung. Berharap suatu saat nanti, ia bisa menemukan kedamaian di tengah puing-puing hidupnya yang hancur. Ia menutup matanya, membiarkan dinginnya udara malam menyapu wajahnya. Mencoba melupakan bayangan adik iparnya yang pernah membuatnya kehilangan segalanya dalam satu musim liburan
yang penuh dengan gairah terlarang.